Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi penawaran. Di sini ada sebuah kasus di mana dalam tabel ini ketika harga suatu barang itu 5.000, maka jumlah barang yang ditawarkan itu adalah sebanyak 600 unit. Kemudian ketika harga itu turun menjadi 4.000, maka jumlah barang yang ditawarkan juga mengalami penurunan menjadi 500 unit. Nah, untuk menghitung atau membuat fungsi penawaran, nah di sini kita perlu ketahui dulu bahwa fungsi penawaran itu bentuknya adalah P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP. Di mana A ini boleh positif dan juga boleh negatif, tapi untuk B di sini harus positif. Kenapa di sini B itu positif? Karena memang menyesuaikan dengan hukum penawaran, di mana ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga mengalami kenaikan. Dan ketika harga barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga mengalami penurunan. Nah, dalam kasus ini sudah sangat sesuai dengan hukum penawaran, yaitu di sini harganya turun, maka di sini jumlah barang yang ditawarkan juga mengalami penurunan. Rumus untuk menghitung fungsi penawaran itu adalah sama dengan menghitung fungsi permintaan, yaitu P dikurangi P1 dibagi dengan P2 dikurangi P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Oke, kita masukkan di sini 5.000 ya, P yang 5.000 ini adalah P1, sedangkan yang 4.000 ini adalah P2, kemudian 600 ini adalah Q1, 500 ini adalah Q2. Kita masukkan P min 5.000 ini kita masukkan di sini, kemudian P2-nya adalah 4.000, kita masukkan di sini, kemudian P1-nya adalah 5.000. Oke, dikurangi P1 ini. Kemudian Q min Q1-nya adalah 600, kemudian Q2-nya adalah 500. Oke, ini 500 dikurangi 600 karena Q2-nya ini adalah 500, kemudian Q1-nya adalah 600. Kemudian kita hitung 4.000 dikurangi 5.000, di sini hasilnya adalah 1.000, min 1.000. Kemudian 500 dikurangi 600 hasilnya adalah min 100. Sedangkan untuk pembilang di sini angkanya masih tetap sama. Yang berubah hanya penyebutnya saja, yaitu 4.000 dikurangi 5.000 menjadi min 1.000, sedangkan 500 dikurangi 600 hasilnya adalah min 100. Kemudian sama seperti ketika kita menghitung fungsi permintaan, maka di sini kita kalikan silang. Cara mengalihkan silang adalah min 1.000, atau kita mulai dari ini dulu ya, min 100. Min 100 dikalikan P min 5.000, maka kita tulis di sini min 100 dikalikan dengan P min 5.000. Kemudian yang min 1.000 dikalikan dengan Q min 600. Jadi yang ini min 1.000 dikalikan dengan Q min 600. Kemudian kita kalikan satu per satu. Min 100 dikalikan P, hasilnya adalah min 100P. Kemudian min 100 dikalikan min 5.000, hasilnya adalah plus 500.000, karena min kali min adalah plus. Kemudian min 1.000 dikalikan Q, hasilnya adalah min 1.000 Q. Kemudian min 1.000 dikalikan min 600, hasilnya adalah plus 600. Jadi ini ya, min 1.000 dikalikan min 600, maka hasilnya adalah plus 600. Kemudian kita pindah ruas ya, pindahkan ruas yang angka 500.000 ini, kita pindah ruas ke sebelah kanan. Ketika pindah ruas, maka yang sebelumnya tandanya positif ya, tandanya plus ini, kemudian kita pindah ke ruas kanan maka menjadi negatif.
Maka menjadi min 100P sama dengan min 1000 Q ditambah 600, kemudian yang 500 kita pindah sini menjadi minus ya, kemudian min 500.000. Kemudian kita hitung di sini 600.000 dikurangi 500.000 hasilnya adalah plus 100.000. Maka hasilnya menjadi min 100P sama dengan min 1000 Q ditambah 100.000. Selanjutnya di sini kita hitung lagi ya. Min 100 kita pindah ruas ke sebelah kanan. Karena di sini perkalian, ketika pindah ruas ke sebelah kanan maka akan menjadi pembagian. Maka menjadi P sama dengan min 1000 Q ditambah 100.000 dibagi dengan min 100. Hasilnya adalah min 100 Q, min 1000 Q dibagi min 100, hasilnya adalah 10 Q. Kemudian di sini 100.000 dibagi min 100, maka di sini adalah min 1000. Ini harusnya min ini ya. Oke, maka hasilnya menjadi seperti ini, yaitu P sama dengan 10 Q dikurangi 1000. Jadi 100.000 ini dibagi min 100, hasilnya adalah min 1000. Atau kalau kita mau membentuk dalam bentuk fungsi Q sama dengan, maka dari sini tadi yang 600.000 ini kita pindah ruaskan ke sebelah ruas kiri. Kalau pindah ruas, otomatis di sini tandanya yang sebelumnya plus menjadi minus ya. Maka min 100P ditambah 500.000 dikurangi 600.000 sama dengan 1000 Q. Kemudian min 100P dikurangi 100.000, yaitu hasil dari 500.000 dikurangi 600.000, hasilnya adalah min 100.000 sama dengan di sini min 1000 Q. Maka karena ini min 1000 Q perkalian, maka ketika kita mau mencari Q sama dengan, maka 1000 min 1000 ini menjadi pembagian. Karena di sini perkalian. Maka Q sama dengan min 100. Karena di sini perkalian, maka ketika pindah ruas, maka di sini menjadi pembagian. Maka Q sama dengan min 100P dikurangi 100.000 dibagi dengan min 1000. Di sini min 100P dibagi min 1000 adalah 0,1P. Sedangkan min 100.000 dibagi dengan 1000 adalah plus 100. Sehingga Q sama dengan 0,1P ditambah 100. Nah, inilah bentuk dari fungsi penawarannya. Inilah bentuk dari fungsi penawarannya, yaitu P sama dengan 100 Q min 1000 dan Q sama dengan 0,1P ditambah 100. Oke, selanjutnya kita menggambar kurva penawaran. Bagaimana sih bentuknya kurva penawaran? Nah, sebelum kita membentuk kurva penawaran, maka kita gambar dulu sumbu P dan sumbu Q. Oke, di sini ketika P-nya sama dengan 5.000, maka Q sama dengan 600. Maka kita tulis dulu ketika P-nya ini 5.000, maka di sini Q-nya adalah 600. Kemudian kita pertemukan ke dalam satu titik. Oke, ketemu dalam titik ini. Kemudian selanjutnya ketika P-nya 4.000, maka Q-nya adalah 500. Jadi ketika P-nya ini 4.000, maka di sini Q-nya adalah 500. Kemudian
dari kedua titik ini kita pertemukan ke dalam satu titik seperti ini. Selanjutnya, dari kedua titik ini kita bisa membentuk kurva penawaran. Nah, kita tarik garis dari sini. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Jadi kurva penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas. Kebalikan dari kurva permintaan. Kalau kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah. Demikian pembahasan tentang kurva penawaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.